Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Ramadhani dengan nomor NPM A1D020064 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1B. Di sini saya akan praktikum tentang momentum. Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Dan yang terakhir, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahan yang telah saya persiapkan di sini, yang pertama ada kelereng, yang kedua ada bola pingpong, yang ketiga ada bola bekel, ada stopwatch, dan ada meteran 100 cm yang sudah saya tegakkan secara vertikal. Adapun langkah kerja yang dapat kita lakukan, pertama, saya menggunakan bola pingpong. Nah, jadi cara kerjanya, jatuhkan bola pingpong dari ketinggian 100 cm. Nah, pada saat pantulan pertama, lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan stopwatch dan perhatikan ketinggiannya. Jadi kita mulai. 1, 2. Didapatkan hasil ketinggian pada 64 cm. Kita catat hasilnya, serta waktunya didapatkan 0,81 sekon. Lakukan langkah berikut sampai mendapatkan 3 hasil pengamatan. Baiklah, masih sama dengan bola pingpong, tetapi kita jatuhkan pada ketinggian 50 cm dan menggunakan stopwatch juga. Kita mulai. 1, 2, 3. Didapat ketinggian 1, 2, 32 cm. Kita catat hasilnya. Dan waktunya 0,64. Selanjutnya sama seperti tadi, tapi saya menggunakan bola bekel. Jadi kita jatuhkan pada ketinggian 100 cm terlebih dahulu dengan memencet tombol stopwatch. 1, 2, 3. Didapatkan hasil pada ketinggian 1, 2, 3, 4, 49 cm. Kita catat hasilnya. Dan waktunya 0,70 detik. Selanjutnya masih sama dengan bola bekel, tapi kita jatuhkan pada ketinggian 50 cm. Kita jatuhkan. 1, 2, 3. Didapatkan hasil pada ketinggian 26 cm dan kecepatannya 0,54. Lakukan langkah tersebut yang pada ketinggian 100 dan 50 cm tadi sebanyak beberapa kali pengulangan sampai masing-masing mendapatkan 3 hasil pengamatan. Langkah kerja yang terakhir, saya menggunakan kelereng. Masih sama dengan yang tadi, jatuhkan dari ketinggian 100 cm terlebih dahulu. Kita jatuhkan. 1, 2, 3. Didapat pada ketinggian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 69 cm. Catat hasilnya. Dan waktunya 0,66 detik. Lakukan hal tersebut sebanyak beberapa kali agar mendapatkan 3 hasil pengamatan. Selanjutnya, jatuhkan kelereng pada ketinggian 50 cm dan berbarengan dengan memencet tombol stopwatch. Kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan pengukuran 1, 2, 3, 36 cm.
dan waktunya 0,63 sekon. Lakukan langkah berikut beberapa kali sampai mendapatkan 3 hasil pengamatan. Setelah melakukan percobaan, saya sudah mengisi tabel. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang tabel 6.1 menggunakan bola pingpong. Nah, jadi adapun tabelnya itu yang pertama ketinggian mula-mula, ketinggian pantulan, waktu serta koefisien. Nah, ketinggian mula-mula yang digunakan itu ada 100 cm, ketinggian pantulan saat melakukan percobaan didapatkan ketinggian pantulannya itu ada 64 cm, 60 cm, dan 60 cm. Kemudian ada waktu yang didapatkan juga ada 0,81 detik, 0,80 detik, dan 0,71 detik. Nah, koefisiennya itu dicari menggunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan yaitu E sama dengan akar H2 per H1, di mana H1 adalah ketinggian awal benda dan H2 adalah ketinggian pantulan. Nah, jadi cara mendapatkannya seperti ini. Nah, jadi rumusnya kan akar H2 per H1. Nah, ini tabel 6.1 yang pertama. Kita menggunakan data 6.1 yang pertama. H2 sama dengan ketinggian pantulan. Jadi ketinggian pantulannya itu ada 64. Kita taruh 0,64 karena kita ubah menjadi meter. Kemudian ada ketinggian awalnya itu ada 100 cm, kita ubah jadi ke meter jadi 1, jadi 0,64 dibagi 1 sama dengan akar 0,64. Akar 0,64 ini adalah 0,8. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk mengisi tabel 2, 3, dan 6 tabel selanjutnya. Untuk tabel dan perhitungan akan saya lampirkan di akhir video. Selanjutnya untuk ralat sudah saya kerjakan juga. Ini akan dilampirkan di akhir video. Baiklah, saya akan membahas tentang praktikum momentum, yaitu momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan gerak tersebut. Pada percobaan menggunakan 3 bola, jenis tumbukan yang dialami ketiga bola dengan nantai yaitu tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan ini, sebagian energi kinetik diubah bentuk menjadi energi lain, sehingga energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada setelah tumbukan. Sehingga pada percobaan ketiga bola tersebut tidak akan memperoleh koefisien restitusi bernilai 1. Karena pada tumbukan lenting sebagian nilai koefisien restitusinya 0 lebih kecil dari lebih kecil dari 1. Nah, kemudian saya akan menyimpulkan praktikum tentang momentum kali ini. Yang pertama, ketika suatu sistem tidak dikenai gaya luar pada sistem tersebut, momentum sistem tersebut dikatakan kekal, sehingga dalam tumbukan apapun hukum kekekalan momentum akan selalu terpenuhi dan berlaku selagi tidak ada gaya luar yang mempengaruhi hukum tersebut. Ditetapkan 2 jenis tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna di mana nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian yang mana nilai koefisien restitusinya 0 lebih kecil dari lebih kecil dari 1. Dan yang terakhir, tumbukan tidak lenting sempurna sama dengan 0. Nah, jadi itulah praktikum tentang momentum. Mudah-mudahan praktikum kali ini mendapatkan manfaat dan ilmu yang berguna bagi kedepannya. Nah, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.